nantinya kita bisa olah menjadi pupuk dan bisa menjadi kualitas dari minyaknya akan luar biasa. Maka nantinya akan tidak balance, tidak seimbang dengan harga minyak nilam yang sekarang ini sudah turun drastis gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Sebelumnya semoga kepada seluruh sahabat-sahabat, teman-teman petani nilam di seluruh Indonesia, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan rutinitas kita di seputaran tanaman nilam yang kita sudah tanam gitu. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan tanaman saya dan bagaimana cara saya merawat tanaman nilam saya dengan menghemat kos anggaran yang seminim-minim mungkin gitu. Karena berhubung mungkin sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama dengan kami di dataran wilayah Toili, yang mana bahwa di dataran Toili sendiri kami di sini kemarin mendapatkan kabar soal harga dari minyak nilam atsiri itu turun drastis, tetapi semoga ini tidak membuat kepada seluruh petani nilam dimanapun berada untuk down atau turun semangat dalam beraktivitas untuk merawat tanaman nilam kita dalam memproduksi minyak atsiri nilam gitu. Nah, jadi soal anjloknya harga nilam itu nanti kita bahas di video lain, karena tentu ini ada analisa sendiri kenapa sampai harga minyak nilam itu turun gitu. Nah, tapi kembali lagi di topik awal bahwa saya akan memperlihatkan tanaman saya bagaimana cara merawat tanaman nilam dengan kos anggaran seminim mungkin, yang ini nantinya akan balance seimbang dengan harga minyak nilam sekarang gitu. Nah, untuk hari ini bisa dilihat tanaman saya sedang melakukan proses pembersihan di seputaran tanaman nilam. Metode ini bisa dipraktekkan ke lokasi atau lahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, karena ini sangat efektif kita mengurangi penggunaan pestisida dalam mengaplikasikan obat-obatan di tanaman nilam kita gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah tanaman saya. Jadi dalam proses pembersihan rumput ini kenapa saya rekomendasikan untuk tidak menggunakan pestisida? Karena ketika kita menggunakan pestisida tentu ada pengaruh terhadap tanaman nilam kita, yang pertama. Dan yang kedua tentu ini akan mengeluarkan kos anggaran dalam membeli obat sendiri. Dan ketika dibandingkan dengan ini, ketika kita melakukan proses pembersihan secara manual, maka tentu ini akan menghemat kos anggaran kita, dan dibutuhkan juga ketelatenan, kesabaran dalam proses pembersihannya. Karena proses pembersihannya ini dengan cara manual, tentu ini akan menguras tenaga kita, tetapi kelebihannya kita lebih menghemat kos anggaran dalam perawatan tanaman nilam kita. Dalam proses pembersihan ini kita menggunakan sabit dan menggunakan kalau orang Jawa bilang itu wangkil, dan dibersihkan sebersih mungkin agar supaya rumput yang berada di sekitar tanaman nilam kita tidak mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman nilam kita gitu. Nah, ini kita bisa lihat rumputnya bisa dibandingkan, dan ini sahabat saya sedang melakukan proses pembersihan. Cara ini tentu sangat baik karena tidak terkontaminasi secara langsung tanaman kita terhadap aplikasi pestisida yang kita akan gunakan ketika kita akan menggunakan racun dalam membunuh rumput ini gitu. Nah, tetapi ketika menggunakan cara ini tentu ada manfaatnya. Yang pertama, kita tidak perlu lagi membeli obat rumputnya yang ketika diaplikasikan tentu itu akan
berefek kepada tanaman nilam kita. Dan yang kedua, rumput yang kita sudah bersihkan ini nantinya kita bisa olah menjadi pupuk dan bisa menjadi makanan untuk tanaman nilam kita. Bagaimana caranya? Ini nantinya bisa dicampurkan dengan kohe dan kemudian nanti disemprotkan menggunakan decomposter. Decomposter itu adalah zat pengurai yang bahan aktifnya dia adalah bakteri. Nah, bakteri itulah nantinya yang akan mengurai ini rumput-rumput ini bersama kohe yang akan dihamburkan gitu. Nah, itu kelebihannya ketika kita menggunakan cara ini. Dan ketika untuk mengaplikasikan pupuknya di tanaman nilam kita, ini kita lebih leluasa sehingga pupuk cair yang kita akan aplikasikan ketika kita akan mengaplikasikan pupuk cair tidak terkena rumput yang ada di sekitar tanaman nilam gitu. Nah, ketika dibandingkan manfaatnya ketika kita menggunakan metode ini, tentu ini kontroversi ya. Kalau misalnya sahabat-sahabat semua menanam dengan lahan yang luas hingga berhektar-hektar kemudian menggunakan cara ini, tentu ini akan mengeluarkan suar yang lebih banyak karena memang ini membutuhkan tenaga ekstra yang itu juga dibarengi dengan kesabaran. Bagaimana Pi? Ini kalau tidak sabar DP nilam yang dicangkul ini gitu. Nah, bukan rumputnya yang dicangkul, tapi soden DP nilam-nilam gitu. Nah, tetapi ini sangat baik, ini sangat efektif dan ini punya kelebihan mengurangi penggunaan obat-obat kimia, apalagi yang kita akan aplikasikan untuk membunuh rumput ini adalah pestisida gitu. Ini sangat berbahaya kalau misalnya yang diaplikasikan adalah pembakar, sekalipun itu tidak membunuh nilam misalnya dengan metode penyemprotan kita, tetapi jelas nanti akan berefek kepada pertumbuhan tanaman nilam kita gitu. Nah, sehingga dengan cara pembersihan seperti ini, sekalipun dengan kesabaran yang luar biasa dan butuh waktu yang lama, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Kita juga lebih menghemat penggunaan pupuknya karena ketika rumput yang kita sudah bersihkan ini bisa menjadi pupuk organik, maka ini akan menjadi lebih baik lagi dalam pertumbuhan tanaman nilam. Tanaman nilam ini sebenarnya dia lebih membutuhkan penggunaan pupuk organik dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena tentu kalau menggunakan pupuk organik, kualitas dari minyaknya akan luar biasa dan hasil dari minyak yang diperoleh juga akan luar biasa gitu. Karena kemarin kebetulan juga pas kita berada di Sulingan, ada salah satu petani yang pupuknya itu hanya satu. Dia menggunakan pupuk padat berjenis urea. Pertumbuhannya lebih cepat, tetapi minyak yang dihasilkan itu sangat kurang gitu. Nah, kenapa sangat kurang? Karena dalam satu tungkunya itu kapasitas tungku yang 500 kilo itu hanya menghasilkan 10 hingga 12 kilo minyak asirin nilam gitu. Tetapi kalau tidak menggunakan pupuk kimia seperti penggunaan pupuk urea tersebut, dia bisa satu tungkunya itu keluar sampai 15, 16 bahkan bisa 17 kilo dalam proses penyulingan di tungku kapasitas 5 kintal gitu. Jadi kita bisa lihat ini rumput yang kita sudah bersihkan, kita atur di jalurnya. Ini kita buatkan jalur dalam bedengan ini. Nah, nantinya supaya proses penghisapan dari nutrisi yang terbentuk dari rumput ini ketika sudah menjadi kompos ini lebih cepat diserap oleh tanaman nilam kita gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, mungkin ini hal sepele buat teman-teman semua, tetapi ini punya kelebihan sendiri gitu. Ini punya kelebihan sendiri dengan cara ini, karena dengan cara ini tentu tanaman nilam kita tidak terkontaminasi dengan zat kimia pembunuh rumput, tetapi dengan cara ini kita lebih untung 2 kali karena
rumput yang kita bersihkan ini bisa menjadi pupuk kompos gitu. Oke, kita bisa lihat seperti ini pertumbuhannya. Nah, untuk pertumbuhan sendiri ini tanaman saya berumur sekitar 1 bulan lebih. Ini yang kita metode penanamannya menggunakan cepuk dan bibit nilamnya direndam menggunakan perangsang akar rotmos. Nah, kalau yang di sebelah sana di bagian ujung itu, di bagian ujung ini menggunakan metode pembedengan terlebih dulu dan umurnya sudah sekitar 2 bulan lebih. Mungkin itu dari saya video kita kali ini soal bagaimana kita menghemat budget yang kita keluarkan dalam merawat tanaman nilam kita gitu. Nah, karena kalau misalnya budget yang kita keluarkan itu besar, maka nantinya akan tidak balance, tidak seimbang dengan harga minyak nilam yang sekarang ini sudah turun drastis gitu. Sehingga kita perlu bersabar, dan cara merawat tanaman nilam kita juga dengan cara yang penuh kesabaran gitu. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya video bagaimana cara merawat tanaman nilam dengan menghemat kos anggaran yang seminim mungkin. Oke, cukup sekian. Saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.